أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita rasakan yaitu dengan ringannya langkah kaki kita menuju masjid, ringannya hati kita menuju masjid dalam rangka menegakkan syariat-syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tidak semua orang yang mampu melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak sekarang di luar. Kalau kita tanya kepada mereka, orang-orang yang tidak sholat Jumat, ditanya apakah sampean muslim, dia menjawab saya muslim, tetapi sama sekali di dalam hatinya tidak terdetik sedikit pun di dalam hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan sholat Jumat dalam rangka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah salah satu orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat singkat ini, saya teringat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disabdakan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, tiga hal, aqsimu alaihin, tiga hal ini aku bersumpah betul atas tiga hal ini. Wa uhaddithukum haditha fahfadhu, aku akan sampaikan ini kepada kalian semua, jagalah betul apa yang aku sampaikan ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah. Ingat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan tiga hal ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ma naqasa malu 'abdi min shadaqah. Aku bersumpah, kata Nabi, tidak akan berkurang hartanya seseorang yang dia mau bersedekah di jalan Allah. Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang sedikit pun harta orang-orang yang mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menganggap kalau saya bersedekah, Ustaz, harta saya berkurang.
Harta sekarang berkurang, iya. Tetapi nanti suatu saat kita akan dalam posisi kita membutuhkan, Allah akan mengeluarkan apa yang kita sedekahkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa menitipkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menitipkan, meminjamkan, bukan berarti Allah miskin. Meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bisa dibaca di dalam surat Al-Hadid. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan perumpamaan orang yang mau bersedekah di jalan Allah. Entah itu bersedekah untuk masjid, entah itu bersedekah untuk panti asuhan fakir miskin, untuk bersedekah untuk bakti sosial dan sebagainya. Semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laksana seperti orang yang menabur satu benih, kemudian dari benih itu tumbuhan itu mempunyai 7 cabang. Setiap cabang itu akan mengeluarkan hasil atau benih lagi 100. Jadi itu kalau kita hitung adalah 700 kali. Para ulama mengatakan itu angka minimal yang Allah akan berikan kepada orang yang sedekah. Apakah cukup sampai itu? La, tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih mau melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersedekah, kita jangan takut kita miskin. Karena jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu 'abdi min shadaqah." Tidak akan berkurang sedikit pun hartanya orang-orang yang mau bersedekah. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam didukung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali kita punya harta kita, saldo kita di bank, rekening bank. Saldo kita sekian puluh juta, 100 juta, miliaran. Kita tenang, hati kita kalau uang kita tanam di bank. Entah itu bank konvensional maupun bank syariah. Yang setiap bulan kalau dihitung hanya mendapatkan bagi hasil atau bonus atau bunga atau apa itu saja. Cuman sekian 0, sekian persen. Tapi kita merasa tenang. Tetapi kita mensedekahkan rezeki kita di jalan Allah yang Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kita merasa khawatir. Artinya apa? Keimanan kita atas harta yang Allah berikan kepada kita ini berkurang. Keimanan kita ini kurang untuk urusan harta. Artinya apa? Kita lebih senang uang kita ditanamkan di bank daripada ditanamkan di masjid, ditanamkan di tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sedekah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking hebatnya sedekah ini sampai Allah mengutus 2 malaikat pada waktu subuh. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang pada pagi hari ini subuh ini bersedekah. Berilah ganti. Malaikat berdoa. Ingat, satu malaikat berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu waktu eksekusinya saja. Satu malaikat berdoa lagi, satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran, kerugian, kebinasaan orang yang mampu bersedekah pada pagi hari ini tapi dia tidak mau bersedekah karena kikirnya. 2 malaikat berdoa, satu berdoa untuk kebaikan, satu berdoa untuk ketidakbaikan, keburukan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan stimulasi kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar." Takutlah kamu kepada api neraka. Walau bisyiqqit tamr, walaupun dengan sepotong kurma. Bisyiqqit tamr itu bukan kurma utuh, tapi kurma yang sudah terpotong.
Artinya apa? Dengan sedekah seminimal itu pun Allah akan melindungi kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mampu bersedekah, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun aqsimu alaihinna," yaitu orang yang Nabi bersumpah, sumpah yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu orang yang dia dizalimi oleh orang lain, tetapi dia sabar dengan kezaliman itu. Dia sudah berusaha sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha, tetapi kezaliman itu terus saja berjalan dan orang ini bersabar. Allah akan mengangkat setinggi-tingginya derajat orang ini. Di orang yang sabar ini, di dalam Al-Quran disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar. Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya sudah nggak bisa dihitung. Pahalanya sudah tanpa batas. Hanya Allah saja yang bisa menghitung pahalanya orang yang sabar. Kita masing-masing kita mempunyai cobaan. Ada yang diuji dengan anaknya, dia sabar. Ada yang diuji dengan harta, dia sabar. Ada yang diuji dengan kesehatan, mungkin dia kena sakit ini dan itu, dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sabar? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah akan bersolawat untuk orang ini dan memberikan rahmat kepada orang yang sabar ini. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar, kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan sabar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun aqsimu alaihin." Tiga hal yang Nabi bersumpah. Ini yang ketiga, yaitu kata Nabi, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dibuka kepada seorang hamba pintu-pintu bagi orang-orang yang suka meminta-minta kecuali pintu-pintu kemiskinan. Bahasa kita, orang yang suka meminta-minta, hobinya meminta-minta, akan seumur hidup jadi peminta-minta. Ini sumpah Nabi loh ini. Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini bukan hal yang remeh. Orang-orang yang suka meminta-minta nanti pada hari kiamat juga, kata Abdullah bin Umar, dia berkata, ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Orang yang suka meminta-minta kepada manusia, maaf ya kalau bahasa kasar kita, suka ngemis kepada orang lain, nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah, wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Artinya orang ini tidak punya malu sama sekali. Nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Hubshi bin Junadah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, dirinya tidak perlu sekali, tapi hobinya minta-minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia akan memakan bara api. Kemudian dari Samurah bin Jundub, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mas'alatu kaddun yukaddu bihar rajul wajahahu illa an yas'ala ar-rajul sultanan aw fi amrin la budda min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta adalah seperti orang yang mencakar wajahnya sendiri nanti pada hari kiamat. Dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri pada hari kiamat.
kecuali dia meminta kepada penguasa atau pada perkara-perkara yang benar-benar itu dibutuhkan. Jadi meminta-minta kepada penguasa atau perkara-perkara itu yang betul-betul dibutuhkan dan dibenarkan oleh syar'i. Jadi meminta-minta ini banyak orang yang mengatakan daripada mencuri, Ustadz lebih baik saya mengemis minta-minta. Tidak. Sesungguhnya meminta-minta ini dosanya juga besar. Kalau tidak berdosa besar, Nabi tidak akan mengatakan seperti ini kepada orang yang suka meminta-minta. Wajahnya nanti tidak ada sekerat daging pun. Nanti pada hari kiamat dia mencakar-cakar dirinya sendiri. Orang yang suka meminta-minta seperti dia memakan bara api. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal yang disumpahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadi perhatian kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah saya yang kedua ini saya ingin bercerita sedikit tentang kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi berjalan, Nabi seperti biasa, Nabi pakai sorban. Ada orang Arab Badui, dia meminta kepada Nabi, tapi dengan cara yang kasar. Sorbannya Nabi ditarik dari belakang sampai Nabi kedengklek begitu. Itu cara mereka. Apakah Nabi marah? Enggak, subhanallah. Akhlak Rasul. Kalau kita barangkali kita sudah marah dengan cara seperti itu. Nabi tidak marah, subhanallah. Oleh Nabi diberi orang itu. Ya Muhammad, aku minta tarik. Sama Nabi dikasih. Besoknya lagi datang orang ini, minta lagi, dikasih lagi oleh Nabi. Besoknya lagi minta lagi, dikasih nama Nabi. Sampai terakhir dia minta, kata Nabi, sudah semua yang kamu minta sudah aku berikan semua. Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa aku berikan kepadamu. Jadi Nabi tidak memberikan semua, tidak memberikan itu karena Nabi memang betul-betul nggak punya. Seandainya Nabi punya, mungkin sama Nabi diberi lagi. Tapi orang ini, kemudian baiklah orang ini pergi. Ketika orang ini pergi, Nabi berkata kepada sahabat, perhatikan, seandainya orang itu tadi, dia tidak meminta-minta, dia mengambil seutas tali, kemudian dia datang ke hutan atau kemanapun, dia mengambil ranting-ranting pohon, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul, kemudian kayu ini dia jual ke pasar untuk makan keluarganya, itu akan menghindarkan dirinya dari siksa api neraka. Dari hadis ini diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri di Sahih Bukhari. Dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meminta-minta terus-menerus ini berpotensi besar dia akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ghafirudz dzunubis sayyi'at wal khati'at ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinikal islami was sunnah ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinikal islami was sunnah ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinikal islami was sunnah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bighairi hisab wal iqab.
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.